Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat dan salam bahagia. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan syakirin hamdan naimina. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jali wal ikram. Yang saya hormati dosen pembimbing pertama yaitu Bu Dian Eka Indriani SE MPD, dan yang saya hormati juga dosen pembimbing kedua Bu Ernawati SPSI MPD. Dan tak lupa juga yang saya banggakan teman-teman angkatan 2019. Alhamdulillah di sini saya akan menyampaikan atau mempresentasikan hasil proposal saya yang berjudul pengaruh kegiatan ekstrakurikuler pramuka terhadap kedisiplinan siswa di SMA Negeri 3 Bangkalan. Sub pembahasan pada hari ini pada yang pertama yaitu bab 1, bab 2 dan bab 3. Bab 1 yang membahas yang pertama yaitu latar belakang. Berdasarkan hasil observasi saya di SMA Negeri 3 Bangkalan, terdapat perbedaan antara siswa yang aktif mengikuti kegiatan pramuka dan yang tidak mengikuti ekstrakurikuler pramuka, terutama dalam hal kedisiplinan. Mengenai kedisiplinan, terutama disiplin dalam berpakaian, disiplin dalam waktu, dan disiplin dalam melaksanakan tugas sekolah. Nah, berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana kegiatan ekstrakurikuler pramuka di SMA Negeri 3 Bangkalan. Jadi penelitian saya berjudul pengaruh kegiatan ekstrakurikuler pramuka terhadap kedisiplinan siswa. Nah, yang selanjutnya identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah itu bagaimana pengaruh kegiatan ekstrakurikuler pramuka terhadap kedisiplinan siswa kelas 11 di SMA Negeri 3 Bangkalan. Tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang akan dilakukan penulis yaitu untuk mengetahui pengaruh kegiatan ekstrakurikuler pramuka terhadap kedisiplinan siswa. Selanjutnya, manfaat peneliti. Nah, secara teoristik, peneliti ini diharapkan menjadi tambahan ilmu, pengetahuan, dan pengalaman bagi kalangan akademis mengenai kegiatan ekstrakurikuler pramuka terhadap kedisiplinan. Secara praktis, peneliti ini menjadi tambahan informasi bagi pihak-pihak yang membutuhkan data mengenai kegiatan ekstrakurikuler pramuka terhadap kedisiplinan siswa. Yang ketiga, bagi peneliti untuk menambah wawasan dan pengalaman mengenai proses kedisiplinan siswa terhadap kegiatan ekstrakurikuler pramuka. Yang terakhir, bagi sekolah, yaitu dengan adanya peneliti ini dapat memberikan masukan dan pertimbangan bagi sekolah dalam upaya untuk kedisiplinan siswa. Selanjutnya, pada bab 1 juga kajian teori. Pada bab 2, kegiatan ekstrakurikuler. Menurut Mulyono, pengertian kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan yang mengembangkan aspek yang sesuai dengan kurikulum yang sedang dijalankan dan penampaiannya sesuai dengan ketentuan kebutuhan hidup peserta didik maupun lingkungan di sekitar. Yang kedua, kajian teori yaitu pramuka. Menurut Natal Cristiano mengatakan bahwa pramuka merupakan singkatan dari Prajamuda Karana, yang artinya masyarakat yang penuh kreasi. Mudanya pramuka adalah orangnya sendiri. Seperti itu. Selanjutnya, kedisiplinan. Secara etimologi, disiplin berasal dari bahasa Latin, yaitu discres, yang berarti belajar. Kemudian timbul kata disiplinan, yang berarti pengajar atau pelatih.
Sedangkan disiplin dalam bahasa Inggris disebut dengan dyspraxis, yang berarti seorang yang belajar dari atau secara sukarela mengikuti secara pemimpin seorang sukarela mengikuti seorang pemimpin seperti pengikut atau murninya, seperti itu. Nah, hasil penelitian yang relevan pada penelitian Febi Laksono yang diteliti tahun 2018 dengan judul Pengaruh Ekstrakurikuler Pramuka terhadap kedisiplinan dan kemandirian siswa. Metode yang digunakan oleh Febi yaitu menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian korelasi. Nah, jadi ada perbedaan dengan penelitian saya. Yang pertama yaitu peneliti menggunakan dua variabel yaitu kedisiplinan dan kemandirian. Sedangkan saya menggunakan kedisiplinan saja. Yang kedua, peneliti menggunakan sampel siswa SD kelas 4, sedangkan saya menggunakan siswa ke SMA, seperti itu. Persamaannya yaitu sama-sama menggunakan metode kuantitatif. Selanjutnya dari UPIK Septi tahun 2018 juga dengan judul penelitiannya Pengaruh Kegiatan Pramuka terhadap Kecerdasan Siswa kelas 11 di SMA Negeri 1 Waya Karya Lampung Timur. Waya Karya 1 dengan metode penelitian yaitu menggunakan kuantitatif. Persamaannya yaitu sama menggunakan metode kuantitatif. Yang kedua, variabel terikatnya juga sama, seperti itu. Yang ketiga, mengenai penelitiannya Dwi Rahmat tahun 2017 dengan judul Pengaruh Ekstrakurikuler Pramuka terhadap Kedisiplinan kelas 11 jurusan Teknik Gambar. Metode penelitiannya yaitu metode dengan jenis penelitian expospex menggunakan jenis exposes. Perbedaannya yaitu sedangkan sampelnya seluruh siswi teknik mesin. Kerangka konseptual. Jadi dalam penelitian ini saya merangka seperti ini. Pengaruh kegiatan ekstrakurikuler pramuka terhadap kedisiplinan siswa kelas 11 di SMA Negeri 3 Bangkalan. Penelitian yaitu berupa angket kuesioner terhadap responden. Terus penilaiannya, hasil angket dikelompokkan dan dinilai sesuai dengan respon dari responden. Nah, jadi nanti dianalisis terdapat pengaruh atau tidaknya, seperti itu. Selanjutnya, metode penelitian. Metode penelitian menggunakan kuantitatif, deskriptif dengan tipe korelasi. Untuk membuktikan adanya atau tidaknya pengaruh kegiatan ekstrakurikuler pramuka terhadap kedisiplinan siswa, maka peneliti menggunakan penelitian regresi linier sederhana. Nah, teknik pengumpulan data atau instrumen. Jadi saya menggunakan angket. Angket yang digunakan adalah angket berupa butir pertanyaan dengan sistem tertutup atau disebut dengan just prompt yang menjadikan pilihan jawaban yang lengkap sehingga pengisi hanya menjawab dengan tanda silang saja yang telah disediakan. Selanjutnya, dokumentasi. Dokumentasi adalah data sekunder yang disimpan dalam bentuk dokumen atau file. Pada penelitian ini menggunakan nilai rapot beserta dengan nilai perkembangan siswa yang dimiliki oleh BK, seperti itu. Nah, lokasi penelitian ini yaitu di SMA Negeri 3 Bangkalan di Jalan R.E. Martadinata nomor 54 Melaju Bangkalan. Nah, teknik analisis data. Yang pertama menggunakan uji validasi, di mana uji validasi ini dilakukan untuk menguji ketepatan instrumen dalam mengatur suatu variabel penelitian. Jadi nanti apakah RPBI lebih
besar dari 0,05 maka dinyatakan valid. Apabila kurang dari 0,05 maka dinyatakan tidak valid, seperti itu. Yang kedua, uji rehabilitas. Jadi rehabilitas ini hanya dilakukan terhadap butir-butir soal valid diperoleh dari uji validitas, seperti itu. Nah, selanjutnya ada uji normalitas. Jadi uji normalitas ini jika signasi kurang dari 0,05 maka nilai residual berdistribusi normal. Sedangkan jika lebih dari 0,05 maka dinilai residual tidak berdistribusi normal, seperti itu. Selanjutnya jadi uji normalitas ini bertujuan ada pengaruh atau tidak distribusi normalnya, seperti itu. Dan terakhir yaitu uji regresi linier sederhana, di mana uji regresi sederhana ini merupakan uji yang digunakan untuk mengetahui responden antara variabel independen yaitu kegiatan pramuka terhadap variabelnya. Disebut di sini kedisiplinan. Jadi nanti menggunakan rumus Y sama dengan A tambah BX, di mana Y ini merupakan ekstrakurikuler dan A-nya merupakan konstanta dan B-nya koefisien regresi linear dan X-nya kegiatan pramuka. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.